Oke, semuanya kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh sehat karena anugerah Tuhan ya. Kita masuk dalam Hakim-Hakim 4 ya. Saya percaya mungkin nanti akan kita lihat apa hubungannya dengan kasih. Tapi saya percaya ya, kalau kita sungguh-sungguh meminta hikmat sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan satu hal yang mungkin selama ini nggak kepikir sama kita, tapi hari ini Tuhan akan berikan suatu hal yang luar biasa. Hakim-Hakim 4 ayat 4 dan 6 sampai dengan 7 ya. Dapat semuanya Hakim-Hakim 4 ya, dikatakan ini begini. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel ya. Nah, waktu kita baca ayat pertama ini aja, kalau buat saya ini luar biasa. Kenapa bilang brother sister? Karena dikatakan di sini pada waktu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu di atas rata-rata ya. Nah, dikatakan ini hakim, ini istri, tapi ini juga sebagai nabi. Nah, anak-anak Tuhan tuh beda. Kita nggak sama seperti dunia. Kalau anak-anak dunia itu rata-rata, kita selalu di atas rata-rata. Makanya kita harus bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang selalu melakukan yang perkara-perkara yang spesial buat anak-anak Tuhan. Ingat bagaimana Daniel dikatakan, mereka 10 kali lebih pintar daripada orang-orang pada saat itu. Artinya, kita sebagai anak Tuhan sudah dikasih modal yang luar biasa, yaitu selalu di atas rata-rata. Itu yang pertama. Nah, kita akan buka ayat 6 dan 7. Apa yang dilakukan oleh Deborah? Nah, dia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam ya, dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku huruf besar, artinya Tuhan ya, aku dikatakan akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan dengan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku, kata Tuhan, akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Wow, luar biasa ya. Inilah Tuhan kita yang begitu baik, luar biasa ya. Dikatakan Tuhan berbicara melalui Deborah. Deborah bilang sama Barak, ayo ya kau supaya perang, karena dikatakan nanti musuh akan diberikan Tuhan kepada kita. Nah, saat-saat seperti ini juga Tuhan mau berikan kemenangan pada setiap kita ya. Ini luar biasa ya. Nah, dikatakan Tuhan kita itu memang Tuhan yang luar biasa. Maka tadi dari lagu tadi kita katakan engkau Allah yang baik ya. Waktu kita mengetuk pintu dia membuka. Intinya dia adalah Allah yang sangat-sangat baik dan dia betul-betul berikan yang terbaik bagi kita. Nah, coba kita lihat di sini ya. Kita lihat mungkin kita bilang apa memang musuh-musuh kita Bu Indri? Musuh kita banyak pada saat ini, termasuk pandemi ini juga musuh kita. Tapi Tuhan menjanjikan apa? Akan kuberikan musuh ke tanganmu sehingga semua kita bisa atasin. Ini luar biasa. Tuhan sangat peduli dengan kita. Bahkan kalau kita buka Ulangan 1 ayat 30 sampai dengan 31 untuk membuktikan kasih Tuhan kepada kita. Dikatakan Ulangan 1 ayat 30 sampai dengan 31, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Wow, bayangkan Tuhan Allahmu yang berjalan di depan kita. Kalau kita bayangkan bagaimana presiden setiap mau pergi ke satu tempat, betul, itu pasti sebelum dia sampai ke tempat itu ada pas pampres, betul ya, untuk memeriksa keadaan lokasi, apakah aman, apakah tidak. Nah, ini bayangkan Allah kita, Tuhan kita yang maha kudus, yang maha kuasa, dikatakan menjadi shield kita, menjadi perisai kita. Dia ada berjalan di depan kita sebelum kita masuk ke tempat apapun yang kita hadapi pada saat ini. Termasuk pandemi seperti ini. Sebelum kejadian di Indonesia, Tuhan sudah datang dulu, sudah survei dulu untuk melihat apakah yang akan terjadi buat anak-anak Tuhan. Nah, bukan hanya sekedar dia berjalan di depan, tapi dikatakan dia akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, di padang gurun. Luar biasa. Bukan hanya sekedar dia berjalan di depan, tapi Tuhan yang akan berperang untuk menghadapi setiap permasalahan kita. Bayangkan, panglima terang kita adalah Tuhan langsung, Allah semesta alam, Allah yang memiliki langit dan bumi. Ini nggak main-main. Jadi bukan kita lagi yang berperang menghadapi masalah kita pada saat ini, tapi Tuhan yang berperang langsung. Bukti kasihnya yang luar biasa. Apa sampai di sana? No. Kita buka ayat berikutnya. Dikatakan di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang anak, seorang mendukung anaknya. Apa sebabnya Tuhan mendukung kita? Waktu kita mulai letih, mulai capek, mulai bilang, aduh sampai kapan pandemi ini, Bu Indri, udah capek saya, ekonomi saya juga sudah makin goncang, ya keuangan saya juga semakin merosot, kesehatan saya juga merosot, udah mulai capek kita. Makanya Tuhan bilang apa? Aku gendong engkau anakku. Luar biasa. Tuhan kita bukan Tuhan yang biasa-biasa, Tuhan yang sangat all out kepada setiap kita. Pertama dikatakan dia sebagai perisai kita, berjalan di depan kita. Makanya kenapa kita harus takut? Karena dia yang berjalan di depan kita sebagai perisai kita. Yang kedua dikatakan dia juga dikatakan berperang untuk kita. Bukan lagi kita, tapi Tuhan yang berperang untuk setiap masalah kita. Apa masalah kita saat ini? Rumah tangga yang goncang, ekonomi, kesehatan, apapun. Tuhan yang berperang. Yang ketiga, waktu kita letih, lesu, karena mungkin capek dengan masalah, dengan problem, dengan keadaan seperti ini. Lu sampai kapan seperti ini? Tuhan katakan, aku gendong engkau
Siapa yang mau menggendong kita di dunia ini? Nggak ada. Kalaupun memang ada, mungkin kita harus bayar. Tapi Tuhan menggendong kita dengan sangat cuma-cuma. Karena sangat dia mengasihi kita. Dan bukan hanya itu, ayat 33, perhatikan. Yang berjalan di depanmu, di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan padamu jalan yang harus kamu tempuh. Luar biasa, bukan hanya berjalan di depan, bukan hanya berperang pada kita, bukan hanya menggendong, tapi Tuhan juga berikan hikmat pada kita untuk kita bisa sampai kepada tujuan kita. Diberikan hikmat melalui tiang awan dan tiang api, tidak main-main. Makanya kalau kita masih bilang Tuhan itu ya bisa baik, bisa enggak, please lah, Tuhan tuh all out kepada kita. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana respon daripada kita? Kita lihat respon daripada Barak ya. Karena ini adalah fakta ya. Ternyata dalam kehidupan ini kasih Tuhan yang melimpah, tapi belum tentu respon kita sebagai orang yang mengaku anak Tuhan seperti Tuhan kepada kita. Kita lihat bagaimana respon daripada Barak. Hakim-Hakim 4 ayat 8. Jawab Barak kepada Deborah, perhatikan, ini bukan main-main. Ini sebagai peringatan bagi setiap kita. Ya, kalau kita betul-betul mau menjadi pribadi-pribadi yang boleh menyenangkan Tuhan ya, kita belajar hari ini tentang respon ya. Hakim-Hakim 4 ayat 8 dikatakan, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Please lah, ini bukan respon yang maksimal, ini respon yang di bawah rata-rata. Ini respon yang sangat biasa-biasa, respon yang sangat-sangat mati segan, hidup tidak mau. Padahal Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat bagaimana mati pun dia untuk kita siap. Tapi seringkali ternyata tidak seperti yang Tuhan harapkan. Respon daripada orang yang mengaku anak-anak Tuhan sama seperti respon Barak. Hanya pas-pasan, bahkan di bawah pas-pasan. Ya kalau mau maju-maju, ya enggak. Ya kalau mau ikut-ikut, kalau enggak. Ya kalau mau dengar firman, kalau enggak. Kalau mau ibadah, kalau enggak. Ini bicara tentang respon yang sangat-sangat menyedihkan ya. Dan dikatakan sangat di bawah standar. Pertanyaan, apakah Deborah menjadi down? Ini yang hebatnya tentang seorang pribadi yang bernama Deborah. Dia sangat-sangat mendengar ini, tapi apakah dia down? Coba kita lihat ayat 9. Kata Deborah, perhatikan ini respon Deborah. Apakah dia terpengaruh dengan orang-orang di sekelilingnya yang responnya sangat-sangat pas-pasan di hadapan Tuhan? Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun dan berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades ya. Ini nggak main-main. Jadi katakan Deborah tidak drop ya. Deborah tidak drop, tapi dia tetap semangat, tetap antusias karena dia sangat mengenal Allah yang disembahnya, Tuhan yang disembahnya, Allah yang penuh dengan kasih dan penuh dengan bertanggung jawab. Sementara Barak bagaimana? Akibat dia responnya hanya respon yang sekedar, respon yang biasa-biasa, respon ya cukup-cukup makan lah istilahnya. Akhirnya dia kehilangan segala-galanya, kehilangan kesempatan, bahkan namanya pun terhilang dari kitab kehidupan. Nah, akhirnya siapa yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan musuh? Yael, istri daripada seorang yang biasa-biasa ya. Nah intinya waktu kita menolak panggilan Tuhan, waktu kita menolak perintah Tuhan, waktu kita menolak kasih Tuhan, Tuhan akan cari gantinya. Makanya rugi sekali kalau di akhir zaman ini kita masih jual mahal kepada kebaikan Tuhan yang luar biasa. Akhir zaman ini Tuhan mencari orang-orang yang responsif, yang meresponi kasih Tuhan kepada dia. Nah bukan hanya sekedar orang Kristen, karena nggak jadi jaminan kalau kita Kristen tapi kita tidak meresponi kasih Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang seperti ini. Nah kalau kita baca di Alkitab, banyak contoh-contoh orang yang sudah Tuhan pilih ya untuk menyalurkan kasih Tuhan kepada banyak orang ya, untuk dipakai Tuhan secara luar biasa, tapi akhirnya mereka gagal seperti Barak. Siapa contohnya? Kita ingat seorang Saul. Coba kita buka. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau pakai setiap kita tanpa terkecuali. 1 Samuel 9 ayat 21. Coba kita lihat ya. Tetapi jawab Saul, Tuhan memilih Saul ya. Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Bayangkan, orang pilihan Tuhan itu bukan seperti dunia memilih. Kalau dunia memilih mungkin harus pintar, harus kaya, harus hebat, harus segala-galanya. Tapi Tuhan memilih Saul. Saul yang orang Benyamin, yang dari kaum yang paling kecil, artinya orang yang tidak diperhitungkan Tuhan pun karena kasihnya begitu besar. Semua kita mau
mau dipilih Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Tapi lihat respon daripada Saul, akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Siapa lagi? Simpson. Simpson mau dipakai luar biasa, spesial bagi Tuhan untuk mengalahkan orang Filistin. Tapi karena responnya yang salah, dia juga kehilangan kesempatan. Siapa lagi? Kita tahu Yudas ya, yang sudah dipercayakan Tuhan untuk memegang bendahara sekalipun. Tuhan sangat penuh dengan kasih. Orang pencuri seperti ini masih diberikan kesempatan. Tapi lagi-lagi karena responnya bukan seperti yang Tuhan harapkan, akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Nah semuanya kandas. Pertanyaan kita, kok bisa Bu Indri? Kok bisa Bu Indri mereka sampai kandas ya? Kenapa mereka sampai gagal? Jawabannya sederhana, kita akan lihat karena terus terang ya, karena mereka tidak mengerti apa arti kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Waktu kita hanya mengaku sebagai orang Kristen, tapi kita tidak mengerti arti kekristenan yang sesungguhnya, apa arti kehidupan Kristen yang sesungguhnya, maka cepat atau lambat kita akan jadi orang-orang gagal di tengah jalan. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, yang terdahulu menjadi terbelakang. Kenapa bisa? Karena kita salah respon akan kasih Tuhan ya. Nah kita akan lihat ada 5 sebenarnya, ada 5 arti kehidupan daripada kekristenan ya. Jangan pernah kita pikir kalau kita sudah ikut Tuhan Kristen, automatically semuanya oke-oke saja. Ini bukan melambangkan orang yang mengerti tentang kasih Yesus. Kasih Yesus bukan berarti harus selalu semuanya oke. Ada kalanya kita mengalami hal yang tidak oke. Nah kita akan lihat yang pertama, apa arti kehidupan yang sebenarnya? Hidup adalah peperangan. Sister, brother, waktu kita tidak menyadari hidup adalah peperangan, makanya nggak heran respon kita seperti Barak. Barak merasa, ngapain saya mesti menghadapi perangan? Loh kan ikut Tuhan harusnya enak ya. Ikut Tuhan katanya kasih, Tuhan tuh katanya baik. Tuhan tuh katanya Allah yang baik, yang akan pernah memberikan ular kepada orang yang meminta batu, nggak akan mungkin berikan ular kepada orang yang minta ikan, nggak akan berikan batu pada orang yang minta roti ya. Nah seringkali kita salah mengartikan kasih Tuhan. Nah waktu kita nggak sadar hidup adalah peperangan, cepat atau lambat kita akan kecewa. Nah hidup adalah peperangan, mana buktinya? Buka Efesus 6 ayat 13. Nggak selalu taman bermain, nggak selalu Disneyland, tapi hidup memang adalah peperangan. Ini yang berkata adalah Rasul Paulus, rasul yang sangat diurapi Tuhan, yang hampir membuat lebih daripada setengah perjanjian baru ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perhatikan, dikatakan ambillah seluruh, nggak dikatakan letakkan, nggak dikatakan genjatan senjata. Kalau kita tahu sekarang Afghanistan mereka genjatan senjata, betul ya, karena Taliban sekarang sudah menang. Tapi ini dikatakan ambil seluruh. Kenapa diambil? Karena memang hidup adalah peperangan dan bukan peperangan biasa-biasa, peperangan yang sangat-sangat serius. Makanya Rasul Paulus mengatakan ambil seluruh perlengkapan senjata Allah untuk kita bisa menghadapi peperangan. Nah kalau kita berkata bahwa hidup ikut Tuhan itu selalu mulus, kita akan sangat kecewa. Makanya untuk mengenal kasih Yesus harus secara keseluruhan. Kalau kita hanya mengenal kasih Yesus hanya cuma happy-happy, hari ini berdoa dijawab oleh Tuhan, satu saat kita akan kecewa seperti istri daripada Ayub ya. Nah dikatakan, coba buka Yosua 4 ayat 13. Mana buktinya bahwa memang hidup adalah peperangan? Hanya orang-orang yang siap berperang yang akan bisa bertahan di akhir zaman ini. Yosua 4 ayat 13, kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke daratan Yeriko untuk berperang. Waktu mereka mau menyeberang Sungai Yordan, ini bicara tentang waktu Tuhan mau mengadakan perubahan dalam hidup kita dari yang seberang ke seberang yang lain. Ini bicara tentang pemulihan. Dibutuhkan apa? Orang-orang yang menyeberang harus mau berperang. Artinya memang hidup ini peperangan. Itu yang pertama yang sering kali tidak kita sadarin. Nah untuk berperang dibutuhkan tentara, tentara yang militan. Apa ciri tentara? Berjaga-jaga. Nah waktu kita berkata kita mau berperang, mau siap menghadapi apapun Bu Indri, tapi kita nggak berjaga-jaga, pasti kita akan kalah. Apa yang harus kita jaga? Ada 3 hal. Pertama, pikiran kita. Karena iblis selalu bermain di pikiran. Peperangan kita melawan pikiran kita. Mulai dia ada nanti pikiran, lihat tuh kan Tuhan nggak urus kamu. Mana buktinya Tuhanmu sayang sama engkau? Buktinya engkau sakit. Buktinya engkau dalam keadaan seperti ini. Buktinya ada yang sampai diambil. Buktinya sampai ada yang nggak bisa bertahan. Buktinya ada yang meninggal. Intinya iblis akan main di pikiran. Nah kalau kita tidak berjaga-jaga, kita bisa terbawa oleh pikiran daripada si jahat. Kedua, hati. Karena iblis main di hati, maka dikatakan di Amsal, jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan, dari sana terpancar kehidupan. Nah hati kita mulai kecewa, bisa dengan keadaan sekarang ini. Kenapa Tuhan kau izinkan seperti ini Tuhan? Kenapa Tuhan? Kau di mana Tuhan? Kau biarkan aku. Hati kita mulai tawar, mulai kecewa, mulai hambar, bahkan terakhir kita bisa marah sama Tuhan. Nah makanya harus dijaga, makanya peperangan ini nggak main-main saat ini. Dan yang ketiga tentang keinginan kita, karena waktu kita tidak ada penguasaan diri untuk segala keinginan, kita sudah kalah dalam peperangan. Yang pertama, hidup
hidup adalah peperangan. Makanya waktu kita berkata kita mau mengenal kasih Yesus, jangan kenal hanya sepotong-sepotong. Ada 5 bagian, jangan hanya 1/20 saja, jangan hanya 1/5 saja. Karena kalau 1/5, 4/5, 3/5, satu saat kita akan kecewa. Tapi kalau kita tahu secara keseluruhan arti daripada kasih Yesus, kita akan bisa menikmati, akan bisa menjalankan, dan pasti akan menang. Yang pertama adalah peperangan. Memang tidak enak kesannya, tapi ingat, yang kedua hidup adalah apa? Kesempatan, ya. Di tengah-tengah peperangan yang kita hadapin, ujungnya kalau kita tetap setia kepada kasih Yesus, kita akan pasti mendapatkan kesempatan emas. Siapa contohnya? Kita lihat seorang Daud. Daud apa peperangannya? Ya, peperangannya adalah Goliat. Melalui Goliat, dia akhirnya mendapat kesempatan emas menjadi Raja Israel. Betul? Kita ingat juga Yusuf. Apa peperangannya? Yes, peperangannya di sumur tua. Peperangannya dijual sebagai budak. Peperangannya juga difitnah. Peperangannya dimasukkan ke penjara. Peperangannya dilupakan. Tapi akhirnya melalui peperangannya dia dapat kesempatan emas bertemu dengan Raja Firaun dan menjadi orang kedua di sana. Ini luar biasa. Siapa lagi? Abraham. Apa peperangannya, Bu Indri? Dia nggak melawan Goliat, betul. Tapi dia melawan untuk bisa melepaskan hak. Karena tidak mudah untuk menyerahkan anak tunggalnya kepada Tuhan. Waktu Tuhan memberikannya sesudah dia hampir umur 100 tahun, tiba-tiba Tuhan minta. Itu peperangan yang tidak main-main. Pelepasan hak, itu peperangan yang luar biasa. Tapi ingat, waktu Abraham memberikan Ishak, akhirnya dia menjadi bapa satu bangsa. Itu kesempatan yang luar biasa. Nah, seringkali kita hanya melihat masalah, hanya melihat problem, hanya melihat peperangan. Makanya kita marah sama Tuhan. Padahal di balik peperangan apapun yang kita hadapin, selama kita bersama dengan kasih Yesus, kita akan mencapai kesempatan emas yang luar biasa. Nah, juga mengenai yang kedua tadi itu. Yang ketiga, mungkin kita sudah berhasil, fine, kita mengalami kesempatan emas. Tapi ingat, hidup ini hanya sementara. Makanya ingat, Tuhan nggak pernah menjanjikan kita hidup seumur hidupnya. Ada masanya. Karena siapa kita? Bukan Filipi 3 ayat 20. Kita bukan warga negara kerajaan dunia. Kita warga negara siapa? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Jelas dikatakan, warga negara kita adalah warga negara kerajaan surga. Walaupun engkau di tempat ini makan ginseng Korea atau makan obat yang paling canggih sekalipun, tetap umur kita terbatas. 70 tahun, 80 tahun itu hanya bonus, dan itu bisa mulai sakit penyakit. Makanya dikatakan, kalau kita tahu hidup kita sementara, harusnya kita mulai belajar untuk bijaksana. Buka Mazmur 90 ayat 12. Minta hati yang bijaksana untuk bagaimana kita mengelola waktu-waktu yang Tuhan berikan pada kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari yang sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita harus minta hati yang bijaksana. Kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan dengan hidup yang sangat sementara ini? Karena kasih Yesus berbicara tentang 5 arti kehidupan yang sesungguhnya daripada kekristenan. Pertama, memang ada peperangan. Bukan karena Tuhan benci, karena di balik peperangan akan ada kesempatan emas yang luar biasa. Nah, di balik kesempatan emas, tetap ingat, kita hanya transit area di dunia ini. Jadi sehebat-hebatnya kita, seberhasil apapun yang kita lakukan, tetap kita bukan warga negara dunia ini. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat. Dia katakan, aku akan kembali kepada Bapa, akan menyediakan tempat bagimu. Bayangkan, tempat sudah Tuhan siapkan bagi kita. Kurang apa kasih Yesus? Yang keempat, hidup ini harus punya visi. Tadi saya dengar tadi dari doa, dikatakan bahwa gereja daripada City of Love, ya, daripada Pastor Timothy ada visi. Betul, harus punya visi, ya. Nah, apa visi kita dalam hidup ini? Dalam pernikahan, kalau orang yang punya visi dalam pernikahan, nggak akan gampang kata bercerai, nggak akan gampang berselingkuh, karena ada visi yang jelas yang dipersatukan oleh Tuhan, tidak mungkin dipisahkan oleh apapun kecuali oleh pada kematian. Dalam pelayanan juga harus ada visi. Apa visi kita? Untuk jiwa-jiwa atau untuk kepentingan diri kita sendiri? Intinya, kalau kita punya visi, tidak akan berjalan di tempat. Nah, makanya Yesus saja punya visi. Yes, dia punya visi. Dia datang ke dunia ini untuk supaya tidak satu pun binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, waktu kita punya visi, itu akan membuat kita bisa pol kepada Tuhan. Karena orang yang punya kasih kepada Tuhan pasti punya visi. Dan yang kelima, nggak hanya sekedar wacana, tapi harus ada keputusan. Karena hidup ini harus jadi keputusan. Karena kalau kita hanya menjadi abu-abu, tidak akan bisa. Ya, kita tidak akan bisa menjadi orang yang abu-abu. Harus apa? To be or not to be. Karena bukti kita mengasihi Tuhan, kita ambil keputusan yang betul-betul sesuai dengan apa yang keinginan daripada Tuhan. Nah, tadi dikatakan tadi ada 5 tentang kehidupan. Ada 5 arti kehidupan. Nah, waktu kita tahu ini, kita bisa meresponi dengan cara yang benar. Makanya Deborah kenapa bisa meresponi cara yang benar? Karena dia tahu ternyata di balik apapun, ya, kekristenan ini bukan hanya agama, bukan hanya
bukan hanya kegiatan, tapi ada arti kehidupan ya. Kasih Tuhan itu melambangkan 5 hal tadi. Memang ada peperangan, memang tapi ada kesempatan, memang ada sementara, tapi harus ada visi, dan yang terakhir harus ada keputusan. Nah, sekarang kita akan lihat. Kalau gitu mungkin hanya orang-orang tertentu dong Bu Indri yang mendapatkan kesempatan untuk mengalami Tuhan, mengalami rencana-rencana besar Tuhan. Jawabannya no. No, setiap kita yang mendengar pada hari ini, semua kita mendapatkan kesempatan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Mana buktinya? Kita ingat 2000 tahun yang lalu ada percakapan ilahi, ada divine conversation, ada divine meeting antara siapa? Malaikat Gabriel dengan seorang wanita yang bernama Maria. Wanita biasa-biasa, pribadi biasa-biasa, bahkan tunangan daripada tukang kayu, tinggal di kota kecil yang bernama Nazaret. Tapi perhatikan ya, dia meresponi karena dia sangat mengasihi Tuhan. Dia meresponi. Mana buktinya? Kita buka Lukas 1 ayat 35 sampai 30 sampai dengan 35. Kita akan lihat ya. Makanya waktu kita berkata, Tuhan aku mau mengasihi Engkau, tergantung respon kita. Jangan kita katakan kita mengasihi Tuhan tapi respon kita seperti Barak. Tidak akan mungkin. Lukas 1 ayat 30 sampai 35, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan jadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub dan atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Perhatikan jawaban daripada Maria. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Cuma satu pertanyaannya. Apakah ini pertanyaannya berusaha untuk mending-mending, untuk menunda-nunda, untuk ngeles seperti Barak? No, dia bertanya seperti ini karena dia polos. Dia orang desa, dia nggak ngerti kok bisa orang punya anak tapi nggak menikah. Dengan kepolosan kita bertanya pada Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban luar biasa. Perhatikan apa kata malaikat Gabriel. Dikatakan begini, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Ya, ayat ke-38. Perhatikan respon daripada Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Heaven's mission is accomplished. Luar biasa. Seorang Maria, seorang biasa-biasa, seorang yang nggak mungkin nggak diperhitungkan oleh dunia, tapi dia mengerti apa arti daripada kasih Yesus. 5 arti kehidupan kekristenan dia sangat mengerti. Mana buktinya ya? Dia sangat mengerti tentang visi. Dia punya visi. Dia punya visi, itu dia ikutin visi Tuhan. Mana buktinya? Katanya sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia ikut visi Tuhan. Bukan lagi agendanya, tapi agenda Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan bukan hanya omongan, bukan hanya cuma lip service, tapi berani berkata, kehendak-Mu lah Tuhan jadi atas hidupku. Rencana-Mu lah Tuhan terjadi atas hidupku. Agenda-Mu lah yang terjadi atas hidupku Tuhan. Itu orang yang betul-betul meresponi kasih Tuhan. Dan Maria bukan pendeta, Maria bukan hamba Tuhan besar, tapi responnya luar biasa. Pertanyaan sekarang, kok bisa Maria respon seperti ini? Padahal dia mungkin nggak pernah ikut pendalaman Alkitab, mungkin dia nggak ikut seminar. Kok bisa Bu Indri? Dia pegang satu ayat. Sister, brother, saya rasakan ini. Waktu kita pada saat-saat sekarang ini, terus terang, harus kita punya pegangan ayat. Terus terang, pegangan ayat. Dulu saya nggak pernah hafal ayat, tapi sejak pandemi saya berusaha hafal ayat yang untuk saya hidupin. Karena ini powernya luar biasa. Ingat Yesus waktu dicobai oleh iblis. 3 kali dicobai. 3 kali Tuhan mematahkan semua serangan iblis dengan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya kita perlu pegangan kita, karena perlengkapan senjata Allah salah satu adalah firman Tuhan. Nah Maria pegang ayat ini. Yeremia 29 ayat 11. Ini dia pegang dengan kekuatan, dengan sungguh-sungguh. Makanya kenapa dia berani berkata, agendamu Tuhan yang terjadi atas hidupku. Dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Ini dipegang oleh seorang Maria. Dia pegang ini, dia bilang, Tuhan, apapun Tuhan, aku tahu rancanganmu. Karena dia sangat mengasihi Tuhan dan dia sadar Tuhan sangat mengasihi dia. Maka dia berani mengambil resiko ya, dan dia tahu bahwa rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Kalau kita bisa seperti ini, makanya kita nggak akan takut menghadapi apa. Ingat, dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang nggak baik nggak akan mungkin membawa kita pada kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Apapun yang kita alami, Maria punya visi yang mantap. Visi Tuhan dia ambil, dia katakan, aku mau Bapa untuk hidup dengan visimu. Ini luar biasa. Yang kedua,
Apa Maria menyadari ada peperangan? Pasti ada. Bisa dicerai oleh Yusuf, bisa dibuang oleh orang tuanya, bahkan bisa dirajam oleh batu, betul? Karena pada saat itu ketahuan orang yang mungkin hamil tanpa menikah, itu urusannya panjang luar biasa. Tapi Maria siap untuk menghadapi peperangan karena dia tahu panglima perangnya adalah siapa? Yesus. Makanya kalau kita sadar bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa pada kita, nggak akan mungkin kita takut menghadapi peperangan. Karena yang berperang bukan lagi kita. Dia berjalan di depan kita seperti perisai. Bahkan dikatakan waktu kita capek, dia gendong kita. Bahkan bukan hanya itu, dia berikan hikmat kepada kita menghadapi masalah dalam peperangan kita. Ini luar biasa. Tadi katakan yang kedua tadi, dia siap. Nah, jangan di akhir zaman ini, jangan kita menjadi pribadi yang play safe. Tahu apa? Main aman. Mana buktinya? Kita buka Matius 27 ayat 24 ya. Waktu kita mau main aman, daripada nanti gue masalah, ya udahlah, nggak apa-apalah. Jangan terlalu serius banget ikut Tuhan. Yang penting pokoknya posisiku di dalam kerjaan nggak digoyang. Ya karena nanti kalau aku terlalu kelihatan serius, nanti bisa digoyang. Aduh please, apa kita yakin kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan ya? Lihat Matius 27 ayat 24. Pilatus, ini ada contoh orang play safe ya, bermain aman. Makanya nggak heran Tuhan sangat-sangat kecewa melihat orang-orang seperti ini. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Please, jangan main aman di akhir zaman ini. Harus punya warna ya. Karena Maria bukan prajurit, tapi dia punya warna yang luar biasa. Dia tahu ada resiko karena memang hidup adalah peperangan, tapi dia pegang satu hal, yang berperang bukan lagi dia, tapi Tuhan yang ambil alih semuanya. Maka dia tidak takut sama sekali. Yang ketiga, Maria sadar hidup adalah kesempatan. Dia tahu kalau dia menolak menjadi mama daripada anak Allah yang maha tinggi, Tuhan akan cari wanita lain. Maria nggak mau kehilangan kesempatan itu karena dia tahu ini adalah kesempatan yang luar biasa. Dia ambil apapun resikonya. Dan akhirnya kita lihat bagaimana pembelaan Tuhan pada dia. Dan yang keempat, Maria sadar hidup ini hanya sementara. Maria sadar hidup ini hanya sementara. Dia tidak mau sekedar hidup biasa-biasa saja. Dia pegang ayat ini yang dari Rasul Paulus. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 22a. Coba kita buka. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti aku harus bagiku bekerja memberi upah. Ini luar biasa. Dia bukan pendeta, dia bukan seorang gembala, tapi Maria luar biasa. Dia memutuskan karena hidup ini sementara, aku mau berikan semua untuk Tuhan. Kalaupun aku mati keberuntungan, kalaupun aku hidup harus berbuah. Ini luar biasa. Makanya hari ini mari kita buktikan kasih kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar omong. Bukan hanya sekedar kita hanya wacana. Tapi harus kita buktikan. Karena memang ada 5 arti kehidupan kekristenan. Kasih Tuhan itu dilambangkan dari 3. Dari 5. Pertama, peperangan. Kedua, ada kesempatan emas. Ketiga, sementara. Keempat, harus ada visi. Visi Maria jelas. Dan yang kelima, yang kelima adalah Maria, pilihan yang mantap. Dia bukan pilih yang abu-abu. Jangan ikut abu-abu. Pilihan kita harus hitam atau putih pada akhir zaman ini. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus buktikan ya di atas firman, no di atas dosa. Itu pilihan yang luar biasa. Nah, pesan Tuhan pada setiap kita hari ini. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, karena memang Tuhan nggak usah diragukan kasihnya. Terlalu amat sangat mengasihi kita. Itu tidak perlu diragukan. Tapi respon kita yang mana? Apakah kita Barak atau kita Deborah dan Maria? Tergantung kita hari ini. Nah, pesan Tuhan untuk setiap kita. Tinggal tergantung bagaimana respon kita. Kisah 1 ayat 8 sampai dengan 9. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ini adalah pesan daripada Tuhan. Dikatakan Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ini panggilan setiap kita pada hari ini. Mungkin kita bilang, Bu Indri, berarti kita mesti bersaksi di gereja. Maafkan saya. Bersaksi di gereja, bersaksi di panggung, itu masih salah satu daripada saksi Kristus. Saksi Kristus artinya apa? Dimanapun kita ditempatkan dalam rumah tangga, orang boleh melihat ada karakter Yesus sebagai istri, ada karakter Yesus sebagai suami, ada karakter Yesus sebagai orang tua. Harus kelihatan Yesusnya makin besar, kitanya makin kecil. Itu yang namanya saksi Kristus. Dalam bisnis juga kelihatan. Dalam pelayanan, apakah kita pelayanan karena untuk mencari angpau atau popularitas, atau memang karena kita betul-betul haus untuk bawa jiwa kepada Tuhan. Yang tahu hanya kita. Makanya waktu menjadi saksi Kristus, nggak harus di tempat tertentu, dimanapun kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan, dalam komunitas kita, dalam pergaulan. Itu yang sekarang harus kita responi. Nah, Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita. Kasihnya nggak perlu lagi diragukan. Dia mati untuk kita, bahkan waktu dia naik, sebelum dia naik ke surga, dia katakan,
pada murid-murid, aku akan menyediakan tempat bagimu, karena di mana aku berada, di sana engkau ada. Wow, gak main-main. Dan selama dalam penantian sebelum dia datang kedua kali, dia berikan kita roh penolong. Intinya, kalau soal kasihnya tidak diragukan sama sekali. Pertanyaannya, bagaimana respon kita? Karena waktu kita berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, respon kita apakah respon Maria, respon Deborah, atau sebaliknya kita masih respon Barak? Tuhan nggak tertarik dengan hanya sekedar kita punya kegiatan rohani. Tuhan tertarik dengan orang-orang yang respons di akhir zaman ini. Sebagai ayat terakhir kita buka yuk. Kita buka sebagai ayat terakhir. Ayub 22 ayat 21. Saya nggak kasih ini ayat, saya baru dapat tadi soalnya. Katanya seperti ini, berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram, dengan demikian engkau beroleh keuntungan. Ini bicara tentang apa? Berlaku ramah terhadap dia. Ini bicara tentang mari kita responi firman Tuhan hari ini. Karena dia adalah firman, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Waktu kita berlaku ramah, waktu kita meresponi, waktu kita antusias, waktu kita berkata, yes Tuhan, aku mau bergerak sesuai dengan mau-Mu Tuhan. Ini yang membuat Tuhan sangat disenangkan. Kalau kasih Tuhan kita responi dengan baik, Tuhan sangat disenangkan. Tuhan nggak butuh harta kita, Tuhan nggak butuh segala sesuatu atribut kita. Tuhan hanya butuh apakah engkau mengasihi aku. Hari ini pesan Tuhan pada setiap kita, mari jadilah menjadi Deborah-Deborah di akhir zaman, jadilah menjadi Maria-Maria di akhir zaman. Jangan sampai kita tanpa disadari masih aliran Barak. Tuhan memberkati. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah kami. Terima kasih Roh Kudus Bapa. Terima kasih. Hari ini kami boleh mendapatkan pesan daripadamu Tuhan. Agar kami boleh meresponi kasih-Mu Bapa yang begitu luar biasa. Kalau kami mengerti tentang arti kekristenan yang sebenarnya, kami nggak akan gampang kecewa, nggak akan gampang marah, nggak akan gampang tawar hati Bapak. Karena memang betul hidup adalah peperangan. Tapi kami pasti menang karena Engkau yang berperang menghadapi masalah kami. Dan kami mengerti hidup adalah kesempatan Bapak. Terima kasih Bapak. Jangan kami menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Kau sediakan bagi kami. Dan kami juga sadar hidup adalah sementara Bapak. Jangan sampai kami sia-siakan Bapak waktu yang Kau berikan ini hanya untuk perkara-perkara duniawi Bapak. Tapi ajarkan kami Bapak untuk memberikan buah kepadamu Bapak. Bukti kami mengasihi Engkau Bapak. Kami pasti akan hidup memberikan buah padamu. Yang keempat Bapak, ajarkan kami Bapak untuk punya visi. Dan visi kami adalah visi-Mu Tuhan. Itu yang membuat kami Bapak betul-betul mengasihi Engkau. Dan yang terakhir, jangan keputusan kami setengah-setengah Bapak. Kami nggak mau setengah-setengah seperti Barak yang berkata, kalau ikut, kau ikut, aku ikut. Kalau kau nggak ikut, aku nggak ikut. Nggak seperti itu Bapak. Kami mau ambil keputusan hari ini, keputusan yang bukan seperti Pilatus yang mau play safe, tapi keputusan yang berkata, yes Tuhan, aku mau meresponi kasih-Mu karena Engkau terlalu sangat amat baik bagi kami. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Berkati Siti Bapak, berkati Pastor Timothy dan keluarga, berkati untuk seluruh jemaat yang hadir. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.